Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, pagi ini saya coba memutar kembali rekaman pembicaraan saya dengan salah seorang tokoh dari Kabupaten Bombana yang tentu sangat dikenal. Nah, beliau ini adalah profesional dan punya banyak pengalaman di beberapa negara karena beliau juga dipercaya memimpin beberapa perusahaan di luar negeri. Nah, berikut saya putar kembali dan selamat mendengarkan perbincangan saya. Halo, Assalamualaikum Pak Haji. waalaikumsalam. Ya, Pak Ridwan. Iya, saya di Batu Bangga ini, Desa Kastura, sama Pak Desa. Oh iya, iya, iya. Kapan rencana ke Kolaga atau Bombana? Waduh, saya belum bisa pastikan ini Pak, karena apa namanya masih waspada COVID Iya, sih. Di Jakarta ini kan masih tinggi. iya. Kalau di Perpanjangan juga saya lihat. iya, lagi pula kalau mau keluar masuk juga ini ribet di izinnya Pak nanti saya, apalagi KTP-nya kan KTP Bombana. Nanti kalau saya masuk di Jakarta itu nanti dia bilang lagi macam-macam. Ini kamu dari luar ngapain lagi Jakarta? Padahal ada keluarga Jakarta kan. Siap. Ya Pak, gimana Pak ini? Apa yang Ini saya mohon masukannya juga ini. Mungkin kita banyak melihat di beberapa negara kan terkait ya, masalah pertanian di Kolaka dan Bombana. Nah ya. ini kalau menurut Pak Haji itu seperti apa yang bagusnya itu kalau membuka pasar sampai keluar itu? Apa yang perlu dipersiapkan itu? Iya, memang apa ya? Yang jelas kan memang harus diperkuat dulu di mana di bidang pertanian itu sendiri dulu di Ya. apa proses bercocok tanamnya kan Ya. supaya kualitasnya bisa lebih bagus dan akhirnya bisa bersaing gitu kan. Kalau pasar itu kan ya persaingan sangat ketat. Iya. Misalnya kenapa harus saya ambil dari Bombana gitu kan? Pertanyaan itu kan harus dijawab dengan baik gitu. Apa keunggulannya? Iya. Nah, bisa jadi misalnya contohnya bahwa keunggulan itu bahwa kita ini bercocok tanam di Kolaka menggunakan metode semuanya organik gitu kan, Iya. Iya. tidak menggunakan pestisida gitu kan. Dan kita bisa bumbui dengan cerita misalnya ini kan melibatkan apa orang-orang desa yang memang sehari-hari dia hanya bekerja di sini gitu kan. Iya. Itu salah satu yang ini aja yang saya sebutkan. Nah, kalau masalah produknya itu sendiri harus kita lihat dulu karena tidak semua produk itu kan ini ada pasarnya kan. Iya. Jadi kalau saya pernah lihat di Bantaeng, bukan lihat langsung ya, tapi saya baca banyak publikasinya. Itu kan mereka memilih satu produk yang memang pasarannya sudah ekspor, gitu kan. Waktu itu dia kan karena mengembangkan semacam apalagi tanamannya itu yang banyak dipakai di Jepang, sehingga dia fokus di situ sehingga hasil jualnya itu kemudian langsung diserap di Jepang gitu kan. Gitu. Karena di Indonesia sendiri orang tidak butuh itu. Gitu. Kelor ya? Kenapa? Yang tanaman kelor itu bukan? Bukan, kalau kelor kan memang kelor sekarang lagi mulai, apalagi Pak Tito kemarin sempat ada videonya sarapan kelor. Itu sebenarnya sudah lama itu, cuma ya sekarang karena ada COVID kan untuk ketahanan tubuh segala macam diangkat lagi gitu. Iya. Tapi bisa juga kalau mau memang ada juga banyak itu bahan tentang kelor yang kemudian diolah bukan kelornya yang mau dijual Pak, tapi kan dibuat ekstrak kemudian menjadi suplemen makanan gitu kan. Iya. Dan itu saya sudah pernah lihat dijual di Singapura gitu kan, di luar negeri dengan waktu itu berasal dari Filipina gitu. Mereka menjadikan kapsul makanan gitu kan. Karena memang ekstrak daun kelor itu bisa membantu memperbaiki gizi yang buruk gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, sekarang di situ apa yang dominan? Coba kita
lihat di luar itu bagaimana persaingannya gitu kan. Iya, iya. Kalau tidak ada nilai plusnya memang terus terang agak sulit gitu. Tapi yang perlu selalu diangkat itu bagaimana ini tadi cara begini. Contoh, saya ada kawan yang di sini dia punya outlet namanya Javara, gitu kan? Iya. Javara ini dia fokus kepada petani dengan yang apa nilai bukan nilai dengan metode bertani yang unik. Iya. Nah, misalnya dia jual itu ada beras gunung gitu kan, Beras gunung. beras gunung ya kan jarang itu dijual, kita temukan di supermarket itu kan beras gunung, hanya Lain ditanam beras di merah. gunung. Lain beda sekali dengan beras yang kita tanam di sawah-sawah itu kan, ini di gunung gitu kan. Itu. Nah, itu kan menjadi namanya produk artisan gitu kan, yang kemudian dilabel sedemikian rupa membuat orang itu orang-orang kaya terutama mau beli yang Organik. ya makanan-makanan yang sehat seperti itu, dan apalagi kalau misalnya ini kan eksklusif gitu kan. Iya. Kalau beras biasa kayak rojo lele kan makanan rakyat biasa kan, kita ini orang kaya masa makan begitu, itu kan ada, itu harus dimanfaatkan gitu. Iya, eksklusif. Nah itu contoh. Kemudian juga dia pernah cerita sama saya bagaimana dia coba angkat itu garam dari Bali, karena pernah dia ke Amerika, dia mau beli garam terpaksa ke supermarket, kok mahal banget kan, satu tabung kecil itu sampai $10, berarti kan 150.000. Siap. Padahal dia lihat itu nama dia pakai nama satu desa yang ada di Bali gitu kan, dia ingat tuh ini kan kayaknya dari Indonesia ini. Iya. Dia ambil, dia bawa pulang ke Indonesia, dia coba cari kampung itu, ketemu. Dia ajalah itu pembuatnya di desa itu, dia bilang saya mau nggak saya jaring dan kita kerjasama. Nanti kamu nggak usah ekspor kemana-mana, kamu nggak usah jual ke orang lain. Kamu kasih berapa harga ini? Murah banget. Di Amerika $10, yang beli di Indonesia cuma mungkin $2 gitu kan. Dia bantulah kerjasama sehingga petani itu pun pernah ikut sampai ke Italia, dia diajak sebagai pembicara. Iya. Jadi namanya itu garam saya lupa lagi namanya karena sudah agak lama saya ini, ada saya simpan dokumentasinya. Iya. Bukan, jadi dia membuat garamnya itu bukan kayak di pinggir laut gitu. Iya. Ada prosesnya tersendiri, dia pakai medianya kalau nggak salah itu sabut kelapa gitu ya, yang betul-betul 99,99% murni garam gitu. Nah, yang kayak gitu yang bisa kita lakukan, termasuk misalnya tadi kembali ke beras ya, beras biasa tapi diolah menjadi beras yang siap pakai. Misalnya kita kan sering membuat nasi tumpeng tuh, nasi kuning. Iya. Bagaimana caranya supaya lebih simpel? Jadi nasinya sudah dibuat kuning gitu kan, dijual. Nah kayak gitu contohnya kalau saya lihat inovasi yang harus dilakukan di desa.